Ya, pulang mau bokep ah. Ampun, siapa ini om? Wah, wah. Tahukah kamu apa yang terjadi pada orang tersebut? Itu merupakan salah satu gejala dari adiksi pornografi. Adiksi merupakan suatu kondisi ketergantungan fisik dan mental pada hal tertentu yang bisa merubah cara kita bertindak. Salah satu hal yang dapat menyebabkan kecanduan adalah pornografi. Individu yang mengalami adiksi pornografi akan terus mencari dan mengulang konten pornografi meskipun akan berdampak buruk pada kesehatan mental, fisik, sosial, dan bahkan ekonomi. Jika seseorang sudah berada pada tahap adiksi pornografi, maka orang tersebut akan mengalami ketagihan, dan pada saat orang tersebut tidak mengkonsumsi pornografi, maka ia akan merasa gelisah. Seperti yang muncul di awal video tadi, salah satu faktor yang menyebabkan seseorang bisa kecanduan pornografi adalah karena adanya ketergantungan emosional pada pornografi sebagai coping terhadap stres atau masalah emosional lainnya. Kebanyakan individu yang mengalami adiksi tidak dapat menghentikan perilakunya meskipun menyadari akan dampak-dampak negatif yang dapat muncul. Dampak fisik yang dapat muncul adalah mata kering, sakit kepala, gangguan pola tidur, dan bahkan kerusakan otak. Sedangkan dampak psikologis yang ditimbulkan karena adiksi pornografi seperti euforia, gangguan kecemasan, rendahnya self-esteem, merasa bersalah dan malu, hilangnya kontrol diri, menarik diri dari lingkungan sosial, berperilaku kompulsif, dan terbentuknya ekspektasi yang tidak realistis. Adiksi pornografi ini terbentuk sebagai akibat dari adanya impuls atau dorongan seksual dengan reward yang positif, yaitu pemuasan hasrat seksual, yang kemudian seiring berjalannya waktu menjadi suatu kegiatan kompulsif yang perlu untuk dilakukan karena jika tidak dilakukan akan membuat seseorang merasakan pengalaman negatif seperti cemas atau bahkan mengalami insomnia. Maka beberapa upaya yang dapat Anda lakukan adalah, yang pertama, membatasi konten pornografi dan menyaring konten pada perangkat yang digunakan untuk membatasi kemungkinan akses pada pornografi. Kedua, Anda bisa mencari support system, baik itu dari keluarga, teman, maupun komunitas yang dapat mendukung Anda untuk pulih. Ketiga, Anda perlu untuk menjaga pola hidup yang sehat dan mulai berolahraga. Aktivitas berolahraga dapat melepaskan senyawa pemicu euforia dan penghilang rasa sakit yang disebut endorfin. Senyawa ini dapat membantu Anda untuk terbebas dari gejala withdrawal. Keempat, mencari aktivitas pengganti yang dapat memberikan kesenangan yang sama. Kita bisa mulai untuk mengembangkan hobi baru atau mungkin kembali melakukan hobi lama yang sudah ditinggalkan. Hal ini dapat membantu Anda untuk dapat mengisi waktu dengan kegiatan yang lebih positif sehingga meminimalisir kecenderungan untuk kembali menonton pornografi. Kelima, terapi perilaku kognitif atau CBT. CBT membantu individu mengidentifikasi dan menentang keyakinan individu yang menyimpang, mengelola pikiran yang mengganggu, dan mengembangkan mekanisme penanggulangan yang lebih sehat. Yang keenam, Anda dapat mencari bantuan dari profesional. Jika Anda kesulitan untuk menerapkan langkah-langkah tadi atau Anda sudah mencobanya tapi tetap gagal, Anda bisa mencari bantuan dari profesional seperti terapis atau konselor. Sekian video ini kami sajikan, semoga bermanfaat.